Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini saya bakal bahas Matic. Jadi sebenarnya kemarin itu kita udah sempat bahas 5 koin langsung ya, Doge, Shiba, Arbitrum, OP, dan Solana. Sebenarnya kelimanya ini tuh cenderung lebih kepada biasnya bearish gitu. Cuma Solana satu kelihatan yang cukup menarik karena sebenarnya pergerakan secara keseluruhan tuh masih tersideways. Tapi kelihatannya dengan dump yang terjadi tadi malam memberikan konfirmasi atas penurunan dan juga bias bearish yang kita bahas di video sebelumnya. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk Matic, before kita lanjut lebih jauh, ini saya pengen sharing sedikit analisis yang kita lakukan ya pada Matic sebelumnya. Jadi saya memperhatikan memang sebenarnya Matic ini memiliki satu area major support. Permasalahannya kalau teman-teman perhatikan di sini membentuk triangle. Ya, kemudian ada proses sideways dan sideways ini pada akhirnya berhasil di breakdown. Jadi setelah di breakdown, big fan zone area di bawahnya itu kembali memberikan reaksi. Dan saya pikir memang asumsinya adalah kalau misalnya kita ngelihat pergerakan ini cenderung membentuk triangle, ya pada akhirnya akan memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk dia breakdown lagi dari area tersebut. Jadi kalau saya kemarin pandangannya ya, kalau misalkan kita mau short di top peluangnya lebih menarik ya kalau misalkan break. Mau long di bottom sama saja, lebih menarik kalau breakdown. Jadi jangan trading di tengah-tengah. Ideally yang kita bisa lakukan adalah menunggu adanya konfirmasi pada si pergerakan Matic. Jadi yang saya tangkap adalah so far dengan trendline triangle tersebut yang terbentuk akhirnya memberikan konfirmasi kepada kita arah yang kelihatannya akan lebih didominasi oleh Matic. Tentu saja tanpa adanya konfirmasi kita nggak bisa mendapatkan kesimpulan tersebut, dan saat ini saya pikir konfirmasi itu sudah ada ya. Demand zone yang terbentuk di area ini itu sudah berhasil di breakdown. There's no more reaction, there's no more buyers left yang mempertahankan area tersebut. Di level yang sama juga merupakan Fibonacci 61,8% pada bigger pictures. Jadi anggapannya ini area sudah berhasil di breakdown dan big potential untuk ABC-nya mungkin bisa lebih rendah lagi potensi daripada koreksi yang bisa berlangsung pada Matic gitu ya. Kalau misalkan kita melihat bigger pictures, sebetulnya area penting yang di breakdown sama Matic di sini itu telah membuat Matic tuh sedikit kehilangan momentumnya. Bukan sedikit sih, kita bisa bilang ini momentum yang cukup masif ya dari sisi buyersnya. Jadi buyersnya tuh kehilangan kekuatan untuk mempertahankan level ini per harganya breakdown dari area ini ya. Kita bisa lihat bahwa buyersnya tuh nggak tertarik lagi untuk melakukan akumulasi lebih jauh. Dan tampaknya kalau kita lihat ya secara keseluruhan, I think it can become a rising wedge ya. Dan kalau misalkan ini adalah rising wedge yang sangat besar ya, atau giant rising wedge ya, atau apapun ya, teman-teman bebas bilang ya, chart pattern trader biasanya ngeliat ini pokoknya as a rising wedge. Ini artinya big potential bisa drop sampai $0.36 ya. Cuman permasalahannya kan kita mungkin ngelihat prosesnya pun kelihatannya sulit ya untuk dia bisa mencapai area tersebut, dan kita butuh katalis besar yang bisa menghancurkan harga pada Bitcoin ya. Setidaknya bukan kita kembali ke 25.000 tapi lebih rendah bahkan dari $25.000. Oke, nah itu menurut saya less likely skenario walaupun di sini terbentuk rising wedge tadi. For now saya menilai bahwa all proses yang terjadi pada Matic terakhir itu kan penguatannya di sini ya. Ini adalah kenaikan impulsif yang terjadi pada Matic. Kalian bisa lihat every time harga ngetes ke exponential moving average 21 langsung mendapatkan reaksi yang cenderung positif pada time frame daily. Kemudian kalau kalian gunakan chart Heikin-Ashi pun di sini menilai ya sebagai sebuah pergerakan, satu pergerakan yang impulsif. And then you have pullback ya, koreksi, small retrace, and then ya sideways dulu, baru kemudian bam ya, sellers kembali mendominasi. Jadi anggapannya teman-teman, this could be the A wave ya, ini mungkin adalah B wave, dan ini adalah possible untuk C wave yang terjadi pada si Matic. Kalau misalkan kita menggunakan Elliott Wave Theory, pertimbangannya adalah
biasa koreksi itu terjadi dalam 3 wave ya. Jadi ada possibility bahwa ini adalah wave pertamanya, and then ini adalah wave keduanya dalam sebuah triangle saja. Jadi dia nggak terlalu banyak activity gitu ya. Retracementnya juga cenderung pendek. Jadi kalau teman-teman gunakan Fibo retracement dari top ke bottom kayak gini, and then kita extend ke samping, kita bisa lihat mungkin area yang dites sebatas 38,2 sampai 50% aja. Oh, bahkan kita bisa ambil kesimpulan di 50% lah ya. Kita bisa ngelihat ada rejection yang terjadi pada kisaran tanggal 18 Maret ya. Plus kalau kita extend ke samping, ini adalah area support level ya yang sempat menahan Matic ya sekilas sebelum akhirnya dia rebound lagi. Jadi kita ngelihat di sini adalah topnya di kisaran 50% retracement dari A wave-nya. Kemudian sekarang untuk C wave-nya nih ya, kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, seandainya pertimbangannya di sini adalah satu wave impulsif dan di sini adalah wave correction-nya, maka harusnya retracement-nya itu sampai dengan bahkan 100% pun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat ya, seandainya dia retracement 100%, berarti dia bakal pullback dan testing ke lowest level yang ada pada $0.75. Nah, ini kita berbicara untuk midterm dan ya berbagai jenis possibility lah yang bisa terjadi pada pergerakan si Matic. Nah, sejauh ini teman-teman sekalian, kalau saya sih nggak perlu berasumsi ya. Kita nggak perlu terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa oh ini kayaknya level strongnya Matic nih, udah saatnya kita ngelakuin akumulasi ya. Itu sebaiknya tidak dilakukan untuk saat ini. Karena our next stop itu adalah di resistance yang terbentuk di $0.8150. Jadi masih dia masih bisa turun sampai ke sana. Plus teman-teman juga perhatikan ya, candle daily-nya itu close-nya tuh strong banget. Breakdown dari support yang baru-baru ini kita bisa asumsikan sebagai area support penting kita. Jadi anggapannya teman-teman, selama sellers masih in control, selama sellers masih mendominasi pergerakan, dan kita belum melihat ada tanda-tanda reversal, maka saat itulah ya sebenarnya adalah bukan saat paling terbaik untuk kita melakukan akumulasi. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada yang tipikalnya lebih prefer untuk nangkep pisau jatuh ya kita bilang bahasanya, atau mungkin lebih prefer kepada mencoba untuk mengantisipasi lah kita bilang ya, maka setidaknya paling tidak nih teman-teman, kita butuh area yang sekiranya memiliki memori atau memiliki history ya yang cukup penting pada pergerakan Matic itu. Dan pada case ini saya pikir inilah area kita ya. Jadi kalau saya saya nggak prefer untuk bilang level tertentu, tapi saya katakan ini adalah satu buah area ya. Dari atasnya di 0,82 sampai bawahnya di 0,75. Nah, in between atau di antara area itu teman-teman mau akumulasi, at least kita punya idea bahwa di area tersebut terakhir itu pernah terjadi akumulasi ya, sebelum Matic itu rebound yang ya sampai kemarin di atas $1 lagi, ya ini adalah proses akumulasinya ya. After akumulasi dilakukan oleh bigger players dan breakout terjadi, harga ready untuk di markup, reakumulasi di sini, inilah demand zone terakhir kita, dan semenjak itu kita nggak ngelihat harga turun, retest lagi, sampai akhirnya memang kehilangan level, kehilangan momentum, rejection pada Bitcoin di 30.000, dan akhirnya itulah yang ngebawa kita kembali testing ke level itu pada 10 Maret. Nah, kalau teman-teman akumulasi di sini, dengan pertimbangan Anda punya data ya, dalam artian ini adalah area yang pernah memiliki histori ya pada pergerakan Matic, maka ini adalah entry point yang sangat reasonable kalau saya bilang ya. Jadi seandainya setelah itu harga nanjak, oh yes, you catching the potential higher low pada Matic. Tapi kalau saat ini kita belum melihat posisi itu gitu ya. Anyway teman-teman, di video ini mungkin akan sedikit ada gangguan ya karena kebetulan tetangga ada lagi ngelakuin konstruksi, jadi dia lagi renovasi ya. Saya ngambil sedikit gap pada saat dia lagi istirahat nih, makanya saya bikin videonya. Tapi tanggung ya, ini kita udah lagi ya, kita udah ngelihat ya, ada beberapa possibility area yang mungkin bisa di take note sama teman-teman, ada di kisaran $0.8, itu bisa menjadi area berikutnya kalau teman-teman yang berencana long term investment pada Matic. Maka Anda bisa mempertimbangkan area itu untuk melakukan akumulasi kembali. Break dari area tersebut,
akan membawa Matic koreksi lebih jauh. Jadi harap waspada dan nggak perlu terlalu banyak ya untuk melakukan akumulasi di range price tersebut. Karena saat ini selling pressure itu masih berlangsung dan tekanan masih cukup kuat ya so far. Alright, next one di time frame hourly-nya. Ini yang tadi sempat saya mention ya di awal-awal video soal Discord. Discord terakhir kita sempat inform soal ada terbentuk sebuah triangle pattern dan kemudian dia break dari descending triangle-nya. Kalau ukur berdasarkan triangle, maka sebaiknya kita bisa ukur dari badan triangle-nya. Dan potensi atau proyeksi area berikutnya itu adalah di $0.84. Kalau kita lihat tadi di daily $0.8 ya. Selisihnya 0,4 sen lah pada pergerakan si Matic saat ini. Dan sekarang guys, kalau kita lihat lagi, sellers masih take control ya. Seperti yang saya katakan, belum ada sign bahwa istilahnya buyers itu kembali masuk, belum ada sign bahwa harga itu bisa terreversal kembali ya. Bahkan terakhir kita ngelihat dia membentuk sideways aja di sini. Sideways, breakdown signifikan, kemudian dia lihat ada semacam ya, ini kan kalau kita lihat ya, ini lowest price-nya itu sampai di kisaran 0,87 ya. Ini berarti big possibility kita bisa testing lagi ke level itu ya dalam waktu dekat bahkan. Kalau teman-teman perhatikan, every time buyers masuk mencoba untuk mengangkat harga pada Matic, di EMA 8 aja itu udah sensitif. Langsung ada rejection loh di exponential moving average 8. Nah, ini berarti indikasi tren yang ada pada Matic itu sangatlah kuat ya. Jadi sementara ini sellers masih mendominasi pergerakan dan ini exponential moving average di time frame 1 jam guys. Jadi of course ini punya value yang cukup penting ya. Kalau misalkan kita ngelihat pergerakan secara midterm, maka itu bisa disimpulkan bahwa seller saat ini itu sangat-sangatlah powerful dan sangatlah dominan. Nah, ini adalah sepanjang high dan low di sesi Asia. Kita belum ngelihat ada market activation ya di sesi London atau di sesi Eropa. Jadi mungkin nanti di New York ya, pergerakan New York malam hari nanti. Satu hal lagi yang perlu di take note sama teman-teman. Saat ini pokoknya kalau saya ini kesimpulan dulu teman-teman ya. Seller still in control, it means sell short itu lebih high probability untuk kita bisa profit ya kalau misalkan teman-teman tradingkan di Matic. Jadi bisa cari setup menarik mungkin untuk melakukan transaksi yang scalping ya. Kemudian kalau misalkan untuk akumulasi, tadi level areanya sudah saya mention di time frame daily, dan sebisa mungkin hindari transaksi tanpa adanya konfirmasi reversal. Jadi kita sebisa mungkin nggak terlalu spekulatif lah kalau kita bilang gitu ya. Dan terakhir teman-teman, sebelum saya tutup video di Matic, nanti saya akan updatekan kembali untuk yang Bitcoin. Yang saya pengen take note di sini adalah guys, malam hari ini itu akan ada pertemuan dari Joe Biden dan McCarthy. Di sini mereka akan ngebahas masalah debt ceiling. Jadi tentunya akan memberikan pergerakan dan pengaruh yang cukup masif ya pada kripto atau financial market sebetulnya, karena terutama dari stock market itu bakal ada pergerakan yang lumayan signifikan. Jadi harap waspada untuk teman-teman yang masih aktif bertransaksi. Stay safe everybody and God bless buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers guys, bye bye.